Halo semua sobat komputer HP, kali ini kita akan bahas tentang jangan beli iPhone 7 di tahun 2025. Apa saja alasan kenapa jangan beli iPhone 7 ini di tahun 2025? Ya, stop dulu kalau kalian lagi cari iPhone murah. Sebelum memutuskan beli iPhone 7 di tahun 2025, ada beberapa hal penting yang wajib kalian ketahui sebelum kalian beli iPhone ini. Apakah ini langkah cukup bagus buat koleksi iPhone jadul, dan apakah iPhone 7 ini masih bisa dipakai di tahun 2025? Nah, pertama-tama kita bahas dari sisi dukungan update iOS, di mana untuk iPhone 7 ini sudah mentok di update iOS versi 15 saja sejak tahun 2021. Jadi tahun 2022, 2023, 2024 tentunya iPhone 7 ini ya tetap menggunakan iOS versi 15, dan yang pasti nggak bisa diupdate ke seri iOS yang lebih baru. Kalaupun pengen menambahkan fitur baru, tentunya kita harus melakukan jailbreak atau kita melakukan root pada HP iPhone kita. Nah, artinya tahun 2025 iPhone 7 ini tidak lagi bisa mendapat pembaharuan pada update iOS yang paling baru ataupun fitur baru. Nah, untuk iPhone 7 ini untuk beberapa tahun mendatang mungkin masih dapat jatah update iOS, di mana dari sisi update iOS-nya ini bukan iOS yang terbaru, melainkan hanya security update ataupun bug update saja. Jadi ya tentunya iPhone 7 ini juga masih cukup aman untuk HP kedua yang mengelola berbagai aplikasi mobile banking ataupun keuangan ya. Jadi bisa menggunakan iPhone 7 ini. Atau untuk pembayaran saja bisa menggunakan iPhone 7 ini ya. Dan untuk fitur lain pada iOS versi 16, 17, 18, apalagi iOS 19 di tahun 2025 pastinya belum bisa dinikmati oleh iPhone 7 ini karena mentok di update iOS versi 15 saja. Jadi ya cukup sayang juga iPhone 7 ini dulu adalah flagship yang terbilang cukup populer melanjutkan seri iPhone 6s. Jadi poin yang pertama, kalau kalian beli iPhone 7 ini ruginya adalah dari sisi update iOS, di mana ya sudah mentok di iOS versi 15 saja. Untuk kinerjanya ya masih terbilang cukup oke untuk standar common user, untuk balas chattingan WA ataupun untuk ambil foto video masih terbilang cukup standar lah untuk sebuah iPhone, karena mengingat iPhone ini adalah iPhone yang dirilis di tahun 2016 atau iPhone 8 tahun yang lalu. Dan iPhone 7 ini tergolong kecil ukurannya, jadi tidak cocok untuk sebagian orang. Dan secara ukuran iPhone 7 ini masih seukuran dengan iPhone 6s, iPhone 8, iPhone SE generasi yang kedua ataupun yang ketiga. Masih menggunakan Touch ID dan masih ada jidat dan juga dagu yang lebar. Jadi kalau beli iPhone 7 ini pastinya ya hanya untuk koleksi saja, atau kan gunakan sebagai metode pembayaran. Jadi semua transaksi mobile banking ataupun keuangan bisa akan simpan di iPhone 7 ini, dan sisanya akan gunakan di HP Android. Jadi bisa jadi HP kedua yang untuk transaksi saja untuk iPhone 7 ini. Nah, secara baterai juga tergolong kecil ya, cuman 1960 mAh, jadi kurang cocok untuk iPhone harian atau iPhone utama. Ya, rekomendasinya hanya untuk sebagai iPhone cadangan yang tentunya bisa kalian pasangi WA untuk saat ini ya, karena mengingat ada update terbaru dari WA mulai 5 Mei 2025, semua device yang menggunakan iOS versi 12 itu tidak lagi disupport oleh WhatsApp, minimal menggunakan iOS versi 15.1 atau yang lebih baru. Jadi iPhone 7 ini masih termasuk kategori iPhone yang masih bisa menggunakan WhatsApp pada saat video ini dibuat ya. Dan kesimpulannya, beli iPhone 7 di tahun 2025 adalah langkah yang kurang bijak kalau memang kalian tujuannya menggunakan iPhone 7 tadi sebagai HP utama. Dan secara harga iPhone 7 ini untuk saat ini harganya sudah di bawah 1 juta rupiah. Memang bisa jadi pilihan yang menarik, apalagi kalau kalian memang suka koleksi iPhone jadul. iPhone 7 ini bisa jadi pilihan, atau sekedar untuk menggunakan fitur dari kameranya. Tentunya cukup bisa juga, hasil kameranya tergolong cukup lumayan untuk iPhone 7 ataupun iPhone 7 Plus. Oke, sekilas pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Ini semua murni pendapat saya pribadi. Kalau ada yang perlu ditanyakan ataupun yang didiskusikan atau ada tambahan, silahkan tulis saja di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di next video. Bye bye.